Geda gedi geda oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahli Rizky Alwafiri dengan nomor induk mahasiswa 201240176. Saya dari kelas PAIF. Saat ini saya ingin mengerjakan tugas pertama saya, yaitu moderasi beragama, yang dimana saya diajar oleh Pak Jamjam Mustafa. Oke, masuk ke materi aja teman-teman langsung. Apa pengertian dari moderasi beragama? Pengertian dari moderasi beragama ialah sikap untuk menghindari keekstriman atau kekerasan dalam praktik beragama sendiri. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah dalam beragama kita itu nggak boleh terlalu berlebih-lebihan, karena yang berlebih-lebihan itu nggak baik ya teman-teman. Terus juga moderasi beragama ini lebih mencari ke jalan tengah, yang dimana ini untuk menyatukan semua elemen dalam berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Selanjutnya, moderasi ini dibagi menjadi dua. Ada moderasi internal dan moderasi eksternal. Oke? Moderasi internal ini pastinya setiap internal memiliki perbedaan pendapat. Bener dong. Moderasi internal ini contoh perbedaannya perbedaan pendapat. Nah, dalam Islam terdapat perbedaan pendapat tentang sholat tarawih, yang dimana ada yang melaksanakan 8 rakaat dan juga ada yang melaksanakan 23 rakaat. Sebenarnya yang mana sih yang benar? Nah, dua-duanya ini benar loh teman-teman. Nah, yang salah terus yang mana dong? Yang salah adalah orang yang tidak melaksanakan sholat tarawih tersebut. Oke, kita melaksanakan sholat tarawih, namun kita tidak melaksanakan sholat fardunya, seperti sholat isya contohnya. Nah, itu juga salah teman-teman, karena kita meninggalkan yang wajib dan melaksanakan yang sunnah. Itu nggak boleh. Oke? Paham ya? Yang kedua adalah moderasi eksternal. Namanya eksternal ini pasti dari luar. Oke teman-teman, kita lihat di negara kita ini memiliki banyak agama. Oke? Nah, maka dari itu kita harus menghargai setiap perbedaan agama ini. Setiap perbedaan pendapat, setiap perbedaan agama ini kita harus menghargai. Contohnya, saat ibadah Imlek maupun ibadah pasca Natal ataupun apapun itu, kita harus menjaganya agar aman, dan juga kita nggak boleh yang namanya itu intoleransi terhadap mereka. Oke, yang kedua itu terdapat budaya yang berbeda. Oke teman-teman, untuk budaya ini kita itu nggak boleh asal ngejudge budaya yang ini jelek, budaya itu jelek, membanding-bandingkan budaya, itu nggak boleh teman-teman, itu nggak baik. Karena seperti yang kita tahu bahwa negara Indonesia ini memiliki beragam banyak suku, bangsa, budaya, agama, ras, dan apapun itu. Maka dari itu kita nggak boleh asal ngejudge dan juga asal menjelek-jelekan dan membanding-bandingi mana yang bagus, mana yang jelek, itu nggak boleh. Oke? Selanjutnya, mengapa moderasi ini penting sih teman-teman? Karena mencegah ekstrim ini, mencegah kekerasan ini. Nah, tanpa moderasi, cara beragama bisa terlalu keras atau ekstrim dan bisa terlalu longgar atau lembek. Nah, kenapa sih kalau lembek? Emang kenapa sih kalau keras? Nah, dua ini nggak boleh teman-teman. Dua hal ini nggak baik untuk kita. Kenapa? Karena jika yang salah satu ini, yang keras ini, yang ekstrim ini, itu bisa memicu kekerasan yang berakhir dengan konflik. Dan yang kedua, yang longgar ini nih, yang lembek ini nih, itu nggak baik juga. Karena apa? Karena bisa membuat orang jauh dari nilai-nilai agama. Oke? Jadi terlalu keras nggak baik, terlalu lembek nggak baik. Jadi ya standar-standar aja lah. Oke, dari tadi kita udah ngebahas tentang ekstrim ya teman-teman. Ekstrim, keras gitu. Oke, ekstrim ini dibagi menjadi dua juga. Ada ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Apa sih bedanya ekstrim kiri dan ekstrim kanan? Ekstrim kiri itu organisasi atau sekumpulan orang yang menginginkan kebebasan tanpa membalut dengan agama. Nah, contohnya apa sih? Contohnya kita bisa lihat gerakan 30 September.
yang dimana itu dipelopori oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dan juga terdapat yang namanya bendera pelangi atau LGBT. Itu nggak baik teman-teman. Itu sangat itu sangat menjauhkan kita dari norma-norma agama. Oke. Yang kedua adalah ekstrim kanan. Nah, tadi kan kiri udah, sekarang kanan nih. Apa sih ekstrim kanan tersebut? Ekstrim kanan ini lebih membalut kepada kepentingan agama. Nah, ekstrim kanan ini dibagi menjadi 3 golongan teman-teman. Ada yang namanya eksklusivisme, ekstremisme, dan rasisme. Nah, rasisme, terus ekstremisme, dan eksklusivisme. Apa sih bedanya teman-teman? Ada yang tahu gak? Oke, beda-bedanya eksklusivisme ini tidak berbahaya. Jadi ini tuh udah berbaur dengan masyarakat. Contohnya organisasi-organisasi yang ada di negara kita, kayak LDII, terus DII, Ahmadiyah, dan lain-lain. Itu nggak berbahaya karena sudah berbaur dengan masyarakat. Yang kedua adalah ekstremisme, yang dimana ini berbahaya karena terdapat kepentingan politik. Hal ini sangat berbahaya disebabkan negara ini bisa menjadi khalifah oleh orang-orang ini. Contohnya apa sih teman-teman? Contohnya ada HTI, FPI, dan sebagainya, yang dimana organisasi-organisasi ini telah dibubarkan oleh pemerintah. Yang terakhir adalah radikalisme. Radikalisme ini apa sih teman-teman? Radikalisme itu sangat amat berbahaya. Ekstremisme itu berbahaya dan radikalisme ini sangat amat berbahaya. Hal ini disebabkan oleh kelompok tertentu yang terang-terangan mengusung kekerasan dengan tujuan tertentu. Contohnya ISIS. Oke, cukup sekian teman-teman. Jika kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boom.